Oke, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang aljabar, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu bentuk aljabar. Nah, coba kalian amati masalah berikut. Suatu ketika, terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik bertanya, "Pak Thohir, kelihatannya membeli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Pak Erik menjawab, "Saya hanya membeli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan tersebut terlihat dua orang yang menyatakan banyaknya buku dalam satuan yang berbeda. Di sini Pak Thohir menyatakan jumlah bukunya dalam satuan kardus. Sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, di sini tadi Pak Thohir membeli 2 dus buku dan 3 buah buku tulis. Nah, karena di sini terdapat masalah di sini. Karena kita tidak bisa menghitung, belum dapat memastikan jumlah buku yang ada di dus itu, maka kita misalkan buku yang ada di dus itu ada sebanyak X. Jadi, kalau ada 2 buku berarti X ditambah X. Nah, X ditambah X itu bisa kita tuliskan menjadi 2X. Artinya 2 dus buku. Sedangkan buku tulisnya sudah dalam satuan buku tulis, makanya dia ada 3. Jadi 2X ditambah 3, 2 dus ditambah 3 buku itu sama dengan 2X plus 3. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan bentuk aljabar, di mana 2 ini disebut koefisien. Jadi koefisien itu angka yang menempel di variabel. Untuk X disebut dengan variabel atau peubah. Dan bilangan yang tidak ada variabelnya disebut konstanta. Di sini konstantanya 3. Nah, sedangkan untuk Pak Erik tadi membeli buku sebanyak 5. Satuannya sudah dalam buku, jadi sama dengan 5. Nah, kita ambil bentuk aljabar yang tadi, 2X plus 3. Nah, simbol X ini mewakili sebarang bilangan. Jadi, kalian dapat memilih bilangan berapapun. Nah, jadi bisa diisi karena tadi kan kita belum bisa menentukan X itu nilainya berapa, banyak buku yang ada di dus itu berapa. Makanya di sini X itu mewakili sembarang bilangan. Nah, jika kita ambil X-nya itu sebanyak 5, maka yang terjadi adalah 2X artinya 2 kali X, berarti 2 kali 5 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, jika kita ambil X-nya 10, maka 2X plus 3 itu sama dengan 2 kali 10 ditambah 3 sama dengan 23. Nah, jika kita mengambil X sama dengan 32, maka 2X plus 3 sama dengan 2 kali 32 ditambah 3 sama dengan 67. Nah, jadi di sini itu kalian bisa memasukkan nilai X berapapun. Mau X-nya 100 juga boleh. Nah, coba kalian amati. Jika X-nya 5, nilai dari aljabarnya adalah 13. Jika X-nya 10, nilai dari bentuk aljabarnya sama dengan 23. Jika X-nya 32, maka nilai dari bentuk aljabarnya sama dengan 67. Jadi, nilai pada aljabar di atas bergantung pada nilai X. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2
buah bola basket. Berarti itu karena itu sudah satuannya bola, makanya kita bisa nuliskan 2. Nah, untuk yang kedua, contoh yang kedua, di sini ada sebuah dus. Dus ini kita tidak tahu jumlah bola basket yang ada di dus ini berapa, makanya di sini dus ini kita misalkan dengan A. Nah, jika ada 2 buah dus buku, berarti kan satu dus tadi A. Berarti kalau 2 dus buku adalah A ditambah A. Atau bisa dituliskan sebagai 2A. Untuk yang contoh keempat, di sini satu dus ditambah 2 bola. Satu dus tadi kita misalkan sebagai A. Berarti A ditambah 2 sama dengan 1 dus dengan 2 bola. Berarti A ditambah 2. Untuk contoh yang kelima, di sini ada dua dus yang berisi bola dan 3 buah bola. Nah, tadi karena kita tidak bisa menentukan jumlah bola yang ada di dus, maka kita misalkan sebagai A. Berarti kalau ada 2 dus bola, maka bisa kita tuliskan A ditambah A ditambah 3 sama dengan 2 dus 3 bola. 2 dus berarti 2A ditambah 3. Contoh yang keenam. Nah, di sini ada penambahan barang. Jadi, di sini ada tempat yang berupa silinder. Jadi, silinder ini dipakai untuk menaruh bola. Nah, karena ini bentuknya saja sudah beda, maka isinya pun berbeda. Nah, karena yang kuning ini kan ukurannya lebih besar, berarti jumlah bola yang ada ditempatkan di wadah yang warna kuning ini, berarti jumlahnya akan lebih banyak. Makanya kita misalkan jumlah bola yang ada pada bentuk silinder ini itu sebanyak T. Terus untuk yang dus tadi, karena satu dus itu kan A. Jadi kalau 2 dus, A ditambah A atau 2A. Ditambah 2 bola, itu berarti 2. Jadi satu silinder tempat untuk menyimpan bola dan 2 dus untuk menyimpan bola ditambah 2 bola sama dengan T ditambah 2A ditambah 2. Nah, sekarang untuk contoh yang ketujuh, di sini ada 2 silinder ditambah 3 dus tempat untuk menaruh bola dan ada 2 bola. Nah, yang berwarna kuning ini karena satu berwarna kuning tadi kan T, jadi kalau ada 2 berarti 2T ditambah 3 dus itu berarti 3A ditambah 2 bola. Jadi totalnya ada 2T ditambah 3A ditambah 2. Jadi 2T itu artinya ada 2 buah silinder, tempat yang berbentuk silinder. 3A berarti tempat bola yang berbentuk kotak ditambah 2 bola. Itu yang ke-8. Nah, di sini ada contoh. Jika ada 1 kotak ditambah 2 kotak dengan 4 bola, maka sama dengan Oke, untuk yang nomor 8 tadi ada kesalahan. Sekarang kita coba lihat. Nah, untuk yang nomor 8 ini di sini ada sebuah tempat yang berwarna kuning dan 1 dus berarti T ditambah A. 2 dus dan 4 bola berarti 2A ditambah 4.
Jadi nanti totalnya jadi 1 yang berbentuk silinder ditambah 3 yang berbentuk kotak dan 4 bola. Jadi silinder tadi T ditambah 3A, 3 kardus, dan 4 bola. Nah, dari contoh sebelumnya kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti A, 2, 2A, 2A plus 3, 2T plus 3A plus 2. Nah, bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan tersebut disebut dengan suku. Nah, berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyak suku. Untuk yang pertama itu suku monomial atau suku 1. Itu yang contohnya untuk yang 2A, 2A itu namanya suku 1. Untuk yang kedua suku 2 atau binomial. Nah, di sini suku yang pertama itu adalah 2A, suku yang kedua adalah 3. Yang ketiga adalah suku 3 atau trinomial. Nah, di sini contohnya 2T plus 3A plus 2. Jadi suku pertama 2T, suku kedua 3A, dan suku ketiga 2. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Nah, salah satu bentuk aljabarnya contohnya ini 2x ditambah 4. Jadi 2x ini disebut suku pertama, 4 ini disebut juga suku. Jadi bentuk 2x plus 4 ini adalah jenis suku 2 atau binomial. Nah, 2 angka yang di depan x ini 2, dia disebut koefisien. X-nya disebut variabel dan 4 disebut sebagai konstanta. Oke, kita lanjut cara menyederhanakan bentuk aljabar. Contohnya seperti contoh pertama ini. Sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2. Jadi langkah pertama, kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini yang suku sejenis kan dia adalah 4x dan min 5x. Nah, 9 dan min 2 kita kelompokkan. Lalu kita 4 kurangi 5, jadi 4x kurang 5x ini jadi 4 kurangi 5 kali x. Terus 9 kurangi 2, jadi nanti 4 kurangi 5 itu min x ditambah 7. Untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini juga sama langkahnya, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti di sini ada dua variabel, variabel x dan variabel y. Kita kelompokkan yang variabel x-nya, yang y dengan y. Jadi di sini 2x ditambah 4x sama dengan 6x. 3y dikurangi 5y sama dengan min 2y. Lanjut, untuk contoh yang ketiga. Nah, sama langkahnya. Untuk menyederhanakan kita kelompokkan berdasarkan jenis sukunya. Di sini ada 3 macam suku. Yaitu yang pertama A kuadrat, ada 3 variabel. Maaf, ada 3 variabel bentuk ini. Jadi variabel yang pertama itu adalah A kuadrat, variabel yang kedua AB, variabel yang ketiga B kuadrat. Jadi kita kelompokkan berdasarkan variabelnya dengan suku-suku sejenisnya. Yang A kuadrat sama A kuadrat, yang AB sama AB, yang B kuadrat dengan B kuadrat. Jadi nanti diperoleh negatif 3A kuadrat ditambah 9AB dikurang 5B kuadrat. Nah, demikian materi untuk mengenal bentuk aljabar. Untuk tahu lebih banyak lagi tentang materi aljabar ini, silakan tonton video-video selanjutnya. Terima kasih.